Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama Kakak Hujai. Sekarang kita mau baca buku apa nih? Nah, bukunya ada di belakang tangan kakak. Tuh, lihat. Coba kabarnya diangkat dulu. Nih ceritanya batu apa nih? Nanti sebentar ya. Kita sekarang mau baca Umar bin Khattab, Satria Pemberani. Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat yang didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar masuk Islam. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkabul. Umar adalah orang yang sangat pemberani, terutama saat membela Islam. Banyak orang takut dan segan kepadanya. Saat hendak hijrah, dia berangkat secara terang-terangan. Di saat yang lain, sahabat pergi secara sembunyi-sembunyi karena takut dijahati. Apakah kalian juga pemberani seperti Umar? Coba pemberani nggak? Aku yang pemberani. Amin. Jangan takut setan. Setan itu makhluk Allah sama kayak kita. Lanjut. Sebelum kita buka bukunya, bilang apa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, buku Umar bin Khattab ini buku kedua dari serial 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Di naskah oleh Yuli Ardika dan ilustratornya siapa kak? Coba tolong bukain. Bukain. Ya, ilustratornya Novel Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Umar bin Khattab adalah satria gagah perkasa. Sebelum masuk Islam, ia sangat membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada suatu hari, Umar mendengar adik perempuannya membaca Al-Quran. "Fatimah, apa yang kamu baca?" tanya Umar marah. "Al-Quran," jawab Fatimah. Umar ingin mengambil lembaran Al-Quran yang dipegang Fatimah, tapi Fatimah tidak mengizinkannya. Umar mendengar sekali lagi bacaan Al-Quran. Ia pun menangis. Air matanya berlinang. Ia ingin menghadap Rasulullah SAW dan masuk Islam. Surat apa ya kak yang Umar dengar waktu itu? At-Toha teman-teman. Iya betul, surat At-Toha. Umar bin Khattab kemudian menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengucapkan syahadat, lalu berjanji akan selalu menjadi pembela Nabi. Peristiwa yang lain waktu itu, pada suatu hari, Umar berdiri di perbatasan kota Mekah. "Aku akan hijrah ke Madinah. Siapa yang berani menghalangiku?" kata Umar. Ayo kak, buka lagi. Kaum Quraisy Mekah hanya saling berpandangan. Mereka takut pada Umar. Kekuatan dan keberaniannya sangat luar biasa. Akhirnya mereka membiarkan Umar pergi meninggalkan Mekah. Pada kejadian lain, dalam setiap peperangan, Umar selalu berada di sisi Nabi Muhammad. Umar menjadi tameng agar Nabi tidak disakiti. Umar adalah orang yang sangat kuat dan pandai berperang. Lanjut. Ketika menjadi khalifah, tentara muslimin berhasil menaklukkan Persia dan Romawi. Umar selalu mendoakan keselamatan dan kemenangan mereka di medan perang. Ketika ada pegawainya yang berlaku sewenang-wenang, Khalifah Umar bin Khattab memberinya peringatan. Ia sangat mencintai keadilan. Nih contohnya lagi ngapain nih kak? Yang berlaku sewenang-wenang ini? Sama Umar dikasih tahu sambil bersenyum teman-teman. Dikasih tahu ya, kalau ada yang salah dikasih tahu, dibenerin, dilurusin ya. Yuk. Berkat jasanya masyarakat bisa merasakan indahnya Islam. Mereka hidup dalam keadilan dan perdamaian. Ada peristiwa lain yang mungkin adik-adik di sini udah pada tahu ya. Kalau yang belum tahu, yuk kita baca lagi. Waktu itu, pada malam yang sepi, Khalifah Umar berjalan memeriksa keadaan.
Dia meriksa keadaan rakyatnya. Lalu sampai ia berhenti di sebuah rumah. Ada suara tangisan anak dan suara ibunya yang sibuk menenangkannya. Wah, anaknya lagi kenapa tuh, Kak? Lagi nangis karena lagi pengen makan. Iya ya, kelaparan. Lanjut. Ia menghampiri sang ibu dan bertanya, mengapa anaknya menangis? Ibunya menjawab bahwa mereka tidak punya makanan. Si ibu hanya bisa memasak batu dan air agar anaknya tenang. Anaknya sampai ketiduran tuh ya. Anak Itu? Umar pergi ke gudang. Iya, ke Baitul Mal. Khalifah Umar segera ke gudang Baitul Mal. Ia mengambil sekarung tepung dan ia gendong sendiri di punggungnya. Ajudannya ingin membawakannya, tapi Umar menolak. Ajudan itu apa ya? Ajudan teh apa sih, menjaga Umar bisa banyak musuh. Pengawal ya, Pengawalnya. pengawal Umar. Ini gudang Islam. Ya, gudang makanannya namanya Baitul Mal. Lanjut teman-teman. Terus Umar kembali ke rumah yang tadi. Ia kemudian memasakkan makanan untuk ibu dan anaknya. Ia tidak bercerita bahwa dirinya adalah khalifah. Ibu dan anak itu mengucapkan terima kasih. Peristiwa yang lain, pada suatu hari, ada seorang yang ingin bertemu Khalifah Umar. Ketika memasuki Masjid Nabawi, ia melihat seorang sedang bersandar di bawah pohon kurma. Lanjut. Ada perlu apa kemari? Tanya Khalifah Umar. Saya mau bertemu Amirul Mukminin, jawab orang itu. Akulah yang kamu cari, jawab Umar. Orang itu gemetar, ia takut sekaligus hormat pada Khalifah. Orang itu pun mengadukan seorang pejabat yang dinilainya tidak adil. Terus, ayo Kak. Umar mendengarkan kemudian memberinya sepotong tulang yang telah diberi garis lurus. Umar memintanya memberikan tulang itu kepada si pejabat. Tuh, dikasih tulang. Ada yang tahu artinya apa? Nah, pejabat yang dimaksud mendapatkan tulang itu dan merasa takut karena tulang itu merupakan peringatan dari Umar agar dia berlaku lurus. Akhirnya orang itu pun mendapat keadilan. Lanjut. Suatu lain kali lagi di Masjid Nabawi, orang-orang gelisah. Hari itu hari Jumat. Mereka menunggu Khalifah Umar yang tak kunjung datang. Kira-kira kemana ya, Kak? Ini? Bukan. Setelah lama ditunggu, akhirnya Khalifah datang. Orang-orang bergembira menyambutnya. Umar langsung berdiri dan memulai sholat Jumat. Lanjut. Ade Hans. Nah, saudara-saudaraku, maaf saya terlambat datang ya, karena menunggu jubah saya kering, kata Khalifah Umar. Khalifah Umar ternyata hanya punya satu jubah untuk dipakai sehari-hari. Usai sholat Jumat, beberapa orang mulai membicarakan tentang kesederhanaan pemimpin mereka. Cuma punya satu jubah, Kak? Kasian ya teman-teman. Kakak punya berapa bajunya? Banyak. Ketika Umar menjadi khalifah, banyak kerajaan lain yang tertarik dengan sosoknya. Ada seorang raja yang ingin bertemu dengannya. Sang raja pun memutuskan untuk berkunjung ke Madinah. Ia menyiapkan tentara terbaiknya. Ia tidak ingin terlihat hina di hadapan khalifah yang telah menaklukkan Bizantium dan Persia itu. Lanjut. Sesampai di pinggir kota Madinah, sang raja heran. Kota itu tidak megah. Rakyat hidup biasa saja. Ia melihat seorang lelaki tua menggali parit dan membersihkan sampah. Parit itu apa ya, Kak? Parita solokan. Ya, kayak solokan ya. Lagi ngebersihin sampah juga. Sang raja menyapanya. Begitu tahu si penggali parit adalah Khalifah Umar,
Sang raja memeluknya. Ia sangat terharu melihat sang khalifah. Nggak pakai sendal ya itu ya? Karena lagi bisi kotor. Iya. Di kejadian yang lain, dalam suatu peperangan, pasukan Madinah mendapatkan kemenangan. Mereka pulang dengan sukacita. Ketika mereka memasuki Madinah, salah seorang prajurit bertemu dengan seorang laki-laki tua. Terus laki-laki tuanya nanya, "Bagaimana peperangannya, Nak?" tanya orang tua itu. "Wah, perjuangannya berat, Kek. Namun berkat pertolongan Allah, kami dapat menangkannya," jawab prajurit itu. "Alhamdulillah," gumam orang tua itu. Ketika sampai di dekat Masjid Nabawi, prajurit itu baru tahu bahwa laki-laki tua itu adalah Khalifah Umar. Ia pun turun dan meminta maaf atas sikapnya yang tidak sopan. Khalifah Umar hanya tersenyum. Nah, adik-adik yang soleh-solehah, yuk teladani sifat Umar bin Khattab yang pemberani, adil, menyayangi orang tidak mampu, rendah hati, dan suka menolong. Nah, kali ini cerita Umar bin Khattabnya sudah ya, Kak? Coba lihat. Ini yang tadi kita baca. Iya. Ini kemarin sudah. Untuk selanjutnya, siapa namanya? Ini dia. Namanya ini tuh kayak huruf 8. Usman. Usman bin Affan. Iya. Lihat. Ini belum baca ini. Belum, nanti ya. Satu-satu. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih yang sudah setia nonton ya. Sampai ketemu lagi di buku selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.